Apa yang harus dikatakan untuk match semifinal Piala AFF 2025 antara Indonesia versus Thailand? Edan. Yap, mungkin kalimat itulah yang menggambarkan 120 menit jalannya pertandingan. Indonesia yang sempat frustasi oleh skema defense counter Thailand, bahkan sempat tertinggal lebih dulu, yang membuat rasa skeptis fans kepada tim ini kian besar. Disitulah Garuda menunjukkan bahwa dalam pertandingan besar, mentalitas juga menjadi bagian yang penting. Dan anak-anak Garuda dengan segala plus minusnya mampu melakukan drama epic comeback, termasuk melawan rasa tegang di drama adu penalti. Gak usah mencari kambing hitam karena semua pemain yang tampil benar-benar memberikan segalanya. Hal yang kemudian mengundang reaksi dari banyak pihak termasuk media-media asing. Jelas di luar dari segala yang terjadi, timnas Indonesia sangat amat layak untuk diberikan apresiasi atas perjuangan mereka termasuk melawan keraguan dari publik sendiri. Jumat 25 Juli 2025 pada malam yang penuh gairah di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Timnas U23 Indonesia sukses meraih kemenangan dramatis atas Thailand di semifinal Piala AFF U23 2025. Yap, dalam pertandingan yang berakhir imbang 1-1 setelah 120 menit, Garuda Muda berhasil menaklukkan Gajah Perang melalui adu penalti dengan skor 7-6. Tentu saja, kemenangan ini bukan hanya tiket menuju final, tapi juga simbol semangat juang dan keberanian para pemain muda Indonesia di hadapan puluhan ribu supporter yang memadati stadion. Yap, sejak awal Indonesia langsung menunjukkan dominasinya dengan penguasaan bola mencapai 78% di babak pertama. Tim asuhan pelatih Gerald Vandenberg berusaha tampil agresif untuk membongkar pertahanan Thailand yang gameplannya kelihatan ngincer counter. Bisa dibilang di babak pertama, laga berlangsung cukup membosankan. Karena selain Indonesia yang minim kreativitas, Thailand juga memilih untuk bermain menunggu. Meskipun mereka sesekali juga memiliki setengah peluang yang cukup berbahaya. Nah, memasuki babak kedua, tempo pelan-pelan mulai naik, di mana Thailand juga lebih berani tampil lebih terbuka. Meskipun prinsip bermainnya masih sama. Sial bagi Garuda, di menit ke-60, sebuah kesalahan passing dari Dion sanggup berbuah counter cepat yang bisa dimanfaatkan dengan baik oleh Yatsakon Burapa. Jelas gol ini langsung membuat supporter Indonesia terdiam karena merasakan tekanan dari ketertinggalan. Namun di saat semua merasa ini akan berakhir, di saat semua udah pasrah, disitulah semangat Garuda Muda tak pernah padam. Dan benar aja, setelah Vandenberg memutuskan untuk main lebih pragmatis, tepat di menit ke-83, Jans Schroven, ujung tombak Indonesia, datang menjadi penyelamat. Yap, dengan keberanian dan ketepatan, ia melepaskan sundulan yang bersarang ke gawang Thailand. Langsung saja Stadion Utama Gelora Bung Karno meledak dalam sorak-sorai, seolah-olah bumi Jakarta berguncang. Skor menjadi 1-1 dan momentum kembali ke tangan Indonesia. Ya, pasca gol tersebut, tempo kembali sedang-sedang saja. Hingga akhirnya laga berlanjut ke extra time. Akan tetapi, 2 kali 15 menit yang melelahkan, 2 kali 15 menit yang bikin deg-degan karena setiap kesalahan elementer pemain timnas seketika menjadi ancaman nyata. Namun kredit untuk lini belakang yang tetap berusaha fokus, ditambah penampilan kiper Ardiansyah yang masih sangat tenang dan sigap. Hingga sampailah ke babak adu penalti. Yap, semua tahu adu penalti adalah panggung di mana pahlawan sejati lahir. Satu persatu para pemain dari kedua tim maju untuk mengeksekusi tendangan mereka. Dan dalam momen ini, Indonesia menunjukkan mentalitas yang luar biasa. Sempat tertekan, manakala Robby Darwish gagal. Kemudian ketika Hoki Caraka, yang kita tahu jadi sorotan netizen, maju sebagai penendang kelima. Semua tegang, seolah berkedip pun tak sanggup. Akan tetapi, Hoki yang tahu dirinya memikul beban besar,
sanggup memperpanjang nafas Garuda. Dan momen tersebut seolah jadi titik balik bagi Garuda. Karena yang terjadi ketika Yatsakorn Burapa yang sebelumnya mencetak gol untuk Thailand gagal mengeksekusi penalti usai tendangannya sukses di tepis Ardiansyah yang seketika memicu ledakan kegembiraan di seluruh stadion. Sampai pada akhirnya Buffon sanggup menuntaskan semuanya untuk membawa Garuda melaju ke final menantang pasukan Nguyen yang di match lain mengalahkan Filipina 2-1. Di sisi lain, pelatih Gerald van den Berg tidak bisa menyembunyikan kebanggaannya. Dalam konferensi pers, pasca pertandingan ia berkata, "Para pemain ini menunjukkan hati seorang juara. Mereka tidak menyerah meskipun tertinggal. Dan itulah yang membuat kemenangan ini begitu spesial," ucap mantan pemain PSV tersebut dengan lega. Jan Schraven yang menjadi pahlawan dengan gol penyama kedudukannya benar-benar tak sanggup menahan rasa emosionalnya. "Kami bermain untuk bangsa ini. Dukungan supporter adalah kekuatan kami dan kami akan berjuang hingga akhir di final," ucap penyerang Bali United tersebut. Yap, kemenangan ini jelas memiliki makna mendalam bagi Indonesia, ditambah dengan absennya pemain kunci seperti Arkan Fikri karena cedera. Tentu saja, kemenangan ini menunjukkan semangat tim yang tak tergoyahkan. Legends etched in stars, echoes of a fight under black and moonlight. Hegemony in outer sights, mountains fade from view. Push past the edge of dawn, in this quest we have to do. Let's fly, let's Garuda, reaching for the distant fighter. Yap, terlepas dari apapun, kemenangan atas Thailand pada akhirnya membawa Indonesia ke final. Dan pertemuan itu tentu akan menjadi ajang balas dendam bagi Garuda Muda yang kalah dari Vietnam melalui adu penalti di final 2023. Dengan dukungan penuh dari supporter di Jakarta, Indonesia bertekad untuk mengulang kejayaan 2019 dan membawa pulang trofi Piala AFF U23 ke rumah. Yap, sekali lagi, kemenangan ini bukan sekedar tiket ke final, tapi juga simbol semangat menolak menyerah sepak bola muda Indonesia. Di bawah asuhan Gerald van den Berg, tim ini telah menunjukkan bahwa mereka mampu bersaing dengan tim-tim terbaik di Asia Tenggara, bahkan di bawah tekanan besar sekalipun. Stadion utama Gelora Bung Karno, yang oleh Thailand disebut sebagai neraka bagi tim tamu, menjadi saksi bisu dari semangat juang Garuda Muda. Namun dari semua itu, satu hal yang pasti, kemenangan dramatis atas Thailand ini akan dikenang sebagai salah satu momen paling epik dan gila dalam sejarah sepak bola Indonesia. Yap, Indonesia boleh dibilang gak main bagus-bagus amat. Dan itu wajar karena tim ini juga terbilang baru dibentuk bersama pelatih baru dengan TC yang singkat serta tanpa uji coba. Sehingga mudah-mudahan grafiknya terus naik sampai nanti benar-benar siap untuk bertarung di level Asia. Untuk itu, enjoy the moment aja. Dan buat semua elemen timnas, tetap semangat dan sukses selalu. Oke, kita Garuda.